A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad hadana bi nikmati iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa aj'alni minas sholihin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Tarbiyatus Saidah, Ibu Yayan Mulyani. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu Majelis Taklim Tarbiyatus Saidah. Juga mungkin ibu-ibu jamaah dari masjid lain yang hadir pada hari ini yang saya sayangi. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan segala nikmat, karunia, hidayah sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan sehingga dapat berkumpul di Majelis Taklim Tarbiyatus Saidah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Sri Lestari Winihastuti SH, biasa dipanggil dengan Bunda Tari. Di sini saya akan membawakan tema tentang haid. Haid adalah siklus alami bulanan yang rutin dialami oleh setiap wanita pada usia tertentu dan akan berakhir pada usia tertentu juga. Berkenaan dengan haid pasti akan berhubungan dengan ilmu fikih dan ibadah-ibadah lainnya. Dan mengenai haid ini sebenarnya bukan hanya ibu-ibu atau kaum perempuan saja yang perlu tahu tentang apa itu haid, apa itu menstruasi, dan apa ada larangan-larangannya pada saat haid. Karena apa? Kalau misalnya laki-laki kecil suatu saat akan menjadi dewasa, setelah dewasa kemudian menikah, setelah menikah mempunyai istri, agar supaya apa? Agar supaya laki-laki atau seorang suami itu tahu pada saat istrinya sedang haid apa-apa yang dilarang oleh agama pada saat istrinya haid bagi suami. Dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Salim bin Sumair al-Hadrami menyebutkan ada 10 larangan bagi wanita haid, yaitu wa yahrumu bil haidi asarota asya, dan diharamkan
Bagi wanita yang sedang haid ada 10. 1. As-sholat, yaitu sholat. Bagi wanita yang sedang haid dilarang dan diharamkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, baik sholat yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kenapa? Mungkin ibu-ibu akan timbul pertanyaan, kenapa dilarang wanita yang sedang haid melakukan sholat? Karena salah satu kewajiban bagi umat muslim itu salah satunya yaitu wajib yang sholat itu 1 muslim, 2 yaitu sudah balik, yang ketiga paling tidak suci dari hadas besar dan kecil. Jadi termasuk kenapa dilarang, karena wanita yang sedang haid itu sedang tidak suci dari, jadi sedang berhadas, makanya dilarang untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah wat tawaf. Apa yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid, yaitu wat tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Kenapa seorang wanita yang haid itu dilarang untuk tawaf? Dikhawatirkan darahnya akan kececer di area Ka'bah. Karena beberapa ulama mengharamkan baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah dilarang untuk dilakukan, karena ingin menjaga kesucian daripada Ka'bah. Tetapi karena perkembangan zaman, ilmu fikih juga berkembang. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan tawaf seperti tawaf ifadhah. Karena tawaf ifadhah itu kan merupakan rangkaian dari rukun haji yang dilakukan setelah melakukan wukuf di padang Arafah, dan waktunya juga terbatas. Kita kalau berangkat haji itu kan waktunya terbatas ya Ibu ya. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan untuk melakukan tawaf dengan catatan memakai pembalut dan dipastikan tidak netes darah haid kita itu tadi. Bahkan sekarang itu para jamaah haji juga untuk menjaga agar semua rukun daripada ibadah haji tadi terlaksanakan dengan baik. Sekarang para jamaah haji itu dibekali dengan obat ya Bu, untuk menjaga agar pada saat melakukan ibadah haji bisa melakukan rukun-rukunnya dengan baik agar sah haji kita. Yang ketiga yaitu wa masul mushafi wa hamlu, yaitu menyentuh mushaf dan membawanya. Wanita yang sedang haid tidak diperkenankan atau dilarang atau diharamkan untuk menyentuh Al-Quran atau membawanya. Kenapa demikian? Karena para ulama sependapat untuk menjaga kesucian daripada Al-Quran itu sendiri. Kadang ada pertanyaan, kalau misalnya Al-Quran itu berupa terjemahan, apakah boleh dipegang atau disentuh? Beberapa ulama seiring dengan perkembangnya ilmu fikih juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dengan catatan
mushaf tersebut bukan 100% berupa tulisan Arab. Jadi ada tulisan yang berbahasa Indonesia atau mungkin berbahasa Melayu. Itu diperbolehkan. Misalnya presentasinya 70% bahasa Indonesia, 30% bahasa Arab. Itu boleh dengan catatan tangan kita harus dialasin yang sangat tebal. Itu ada yang membolehkan begitu, sebagian ulama. Tapi ada sebagian ulama yang sama sekali melarang kita untuk menyentuh dan membawanya. Kadang-kadang ada yang agar bisa tidur dengan tenang itu kita taruhkan di dada gitu kan Bu. Itu juga tidak boleh. Yang dimaksudkan dengan menyentuh dan membawa Al-Quran itu menempel ke seluruh tubuh. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian daripada Al-Quran. Yang kelima adalah wal muhtu fil masjid. Tadi yang keempat sekalian ya Bu. Yang kelima yaitu wal muhtu fil masjid. Artinya seorang perempuan yang sedang haid dilarang dan diharamkan berdiam diri di masjid. Apa artinya berdiam diri di masjid? Itu iktikaf ya Bu. Karena apa? Karena masjid tadi kan tempat yang suci. Jadi kalau kita sedang haid tentunya dilarang dan diharamkan, karena dikhawatirkan juga darah haid tadi netes, jadi bisa ngenain yang lain, terus jamaah lain bisa tidak sah nanti sholatnya para jamaah yang lain. Yang keenam yaitu wassaum. Wassaum artinya apa? Puasa. Jadi seorang muslim, seorang wanita muslim dilarang dan diharamkan untuk berpuasa pada saat haid. Baik itu puasa sunnah, puasa Senin Kamis, kemudian puasa wajib, puasa Ramadan, puasa Yaumil Bid juga tidak boleh, atau puasa Daud juga tidak boleh. Kenapa? Seorang wanita tidak boleh melakukan puasa pada saat haid, karena orang yang sedang haid itu biasanya tubuhnya lemas ya ibu-ibu. Kemudian kepengen marah aja kan, emosinya itu biasanya sedang tidak stabil. Ada yang sampai sakit perut, kemudian ada yang pusing, mual gitu. Itu makanya seorang wanita tidak boleh atau diharamkan untuk melakukan puasa, baik puasa wajib, puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Apabila seorang muslim tidak melakukan puasa Ramadan sementara dia sudah wajib harus melakukan puasa, maka bisa puasa yang tertinggal di bulan Ramadan tadi harus diqadha setelah bulan Ramadan. Sementara tadi kalau sholat itu kita tidak diharuskan untuk mengqadha, beda sama puasa. Kalau puasa wajib diqadha apabila tertinggal kita melaksanakannya. Sementara kalau sholat kita tidak perlu mengqadha. Kenapa?
Karena kalau sholat itu kan sehari 5 kali. Para ulama berpendapat kalau sholat itu diqodho tentunya akan memberatkan bagi ibu-ibu, harus mengqodho 5 kali sehari karena haid itu ada yang 7 hari, kadang ada yang sangat subur, ada yang bisa 14 hari. Kalau harus misalnya mengqodho bisa lupa kan Bu, tadi udah apa belum ya, tadi gitu barangkali ya, itu pendapat para ulama. Kemudian yang ketujuh yaitu yang ke-8 wattolaqo. Itu artinya apa? Yaitu seorang perempuan yang sedang haid dilarang untuk ditalak oleh suaminya. Kenapa? Kemudian timbul pertanyaan, kenapa suami itu tidak boleh mentalak istrinya pada saat haid? Karena kalau istrinya itu ditalak oleh suaminya pada saat haid, akan menambah panjang masa idahnya. Itu pertimbangan para ulama. Mungkin ini semua sepakat bahwa seluruh ulama sepakat bahwa seorang laki-laki atau seorang suami diharamkan menalak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Yang ke-9 adalah wal mururu fi masjidi in khafat talfifah. Wal mururu fil masjidi in khafat talfifah. Ya, artinya yaitu seorang perempuan yang sedang haid dilarang untuk melewati masjid. Apa artinya melewati masjid? Apakah di pinggirnya masjid atau di dalamnya masjid? Ini ada 2 pendapat, Bu. Kalau misalnya masjidnya seperti ini itu kan deket ya sama jalan, itu sebaiknya kita lewatnya juga jangan melewati masjid, kecuali memang benar-benar bahwa darah haid kita tadi tidak akan kececer di halaman masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya melewati masjid itu masuk dari pintu samping kemudian keluar ke pintu depan, atau masuk dari pintu depan keluar dari pintu samping masjid atau pintu belakang masjid. Itu yang dikatakan melewati masjid. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan darah haid kita itu tadi akan tercecer. Iya. Kemudian yang ke-10 yaitu wal istimta'u bima bainas surati wa rukbah. Wal istimta'u bima bainas surati wa rukbah. Artinya istimta itu artinya berjumbu, bahwa seorang wanita yang sedang haid itu dilarang atau diharamkan untuk berjumbu antara pusat sampai lutut. Itu berjumbu. Kemudian apalagi kita berjumbu aja itu tidak boleh, dilarang. Apalagi kita melakukan jima. Jima itu artinya berhubungan suami istri. Itu sangat diharamkan. Kenapa demikian? Kemudian timbul pertanyaan, kenapa demikian? Jima atau duhul itu dilarang dan diharamkan oleh agama Islam bagi wanita yang sedang haid. Karena wanita yang sedang haid itu
mulut rahimnya sedang terbuka. Jadi bisa besar kemungkinan untuk resiko kena infeksi. Kemudian bisa terkena endometriosis. Infeksi tadi bisa infeksi jamur, bisa infeksi kandung kemih, kemudian IMS yaitu infeksi menular seksual. Jadi dalam medis maupun di dalam agama sepakat bahwa wanita yang sedang haid dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, jima atau duhul. Bahkan disebutkan istimta saja tidak boleh kalau area pusat sampai lutut. Jadi boleh, kadang-kadang kan ada ini ibu-ibunya yang suaminya itu merantau, jadi pulangnya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Boleh kita berjumbu mungkin di daerah Sekwilda ya Bu, daerah sekitar dada. Karena apa? Ya memang ini agak vulgar kalau masalah apa namanya? Iya, masalah fikih ini memang Bu, nanti untuk selanjutnya juga memang harus detail ya, harus detail biar tahu apa itu sekitar Sekwilda boleh, daripada suami-suami itu tadi kan jajan, kita yang dosa gitu kan. Jadi lebih bagus kita bisa melayani suami, tapi suami kita juga harus dikasih pengertian bahwa tidak boleh masuk gawang dan tidak boleh daerah antara sekitar itu tadi pusat sampai lutut, jangan sampai masuk ke gawang. Jadi pinter-pinter ibu-ibu harus, makanya bagus Bu masalah haid ini kalau bapak-bapak juga mendengarkan, abang-abang, adik-adik laki-laki, agar supaya apa? Agar supaya mereka tahu setelah nanti menikah, terus dia juga pengertian dengan kita kan gitu kan, oh bahwa istri saya sedang haid gitu, sedang tidak boleh, iya tidak boleh dijimain gitu. Iya, kira-kira begitu ibu-ibu tadi kajian sedikit dari saya mengenai larangan-larangan wanita yang sedang haid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Kemudian bermanfaat juga nanti ibu-ibu bisa menularkan pelajaran-pelajaran ini kepada sanak saudara dan anak-anaknya. Ya, apabila ada kata-kata yang salah itu murni dari saya, dan apabila ada kebenaran dan kemanfaatan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.